Reshuffle, ruang publik mendadak bergemuruh ketika nama Gibran kembali menjadi bahan pertarungan politik. Setiap hari muncul opini baru, tuduhan baru, bahkan cerita yang sengaja dibentuk untuk menggoyahkan mentalnya. Di meja-meja diskusi, para pengamat saling berspekulasi, kapan ia akan terpancing. Semua seolah menunggu momen ketika ketenangan itu pecah. Namun malam itu, Gibran memandangi layar ponselnya tanpa ekspresi. Rangkaian komentar pedas yang menghujam dirinya hanya lewat bagai angin malam. Sorotan lampu ruang kerjanya yang redup membuat wajahnya terlihat semakin tenang, seakan ia sudah kebal terhadap segala bentuk gempuran dunia maya. Di luar gedung, suara kendaraan dan hiruk-pikuk kota Solo terdengar samar, tetapi pikirannya justru lebih jernih dari sebelumnya. Ia tahu badai sedang datang, namun ia tak pernah terpikir untuk berlindung. Baginya, badai adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti. Di sudut meja, tersusun dokumen proyek untuk kota yang terus ia benahi. Setiap lembar mengingatkannya pada tanggung jawab yang jauh lebih penting ketimbang menghadapi cibiran. Ia menghela napas pelan, bukan karena lelah, tetapi karena sadar bahwa semakin ia naik, semakin keras pula energi yang mencoba menariknya turun. Beberapa stafnya sudah menyarankan untuk merespon keras serangan-serangan tersebut. Ada yang meminta ia menggelar konferensi pers besar-besaran. Ada pula yang yakin publik menunggu pembalasan. Tetapi Gibran hanya mengajak mereka duduk dan berkata sederhana, pemimpin tidak boleh dikuasai kemarahan. Kalimat itu membuat ruangan hening. Para stafnya belum pernah melihat seseorang yang diserang begitu brutal, namun tetap memilih keteduhan. Mereka saling berpandangan, seakan bertanya-tanya dari mana datangnya ketegasan yang begitu dewasa pada diri pemimpin muda itu. Sementara itu, di luar sana, perang opini terus berlangsung. Banyak akun terus memicu provokasi, menambahkan narasi liar, memotong video, bahkan menyebarkan gosip yang sulit dipercaya. Tetapi yang membuat mereka heran adalah satu hal, Gibran tetap tidak bereaksi. Diamnya justru menjadi tanda tanya besar. Malam terus merayap, Gibran menutup berkas kerjanya, lalu menatap foto keluarganya di sudut meja. Dari wajah-wajah itulah ia mendapatkan kekuatan. Ia tahu serangan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga mereka. Namun ia tetap yakin, merespon dengan marah hanya akan memberi panggung bagi pihak-pihak yang haus perhatian. Sebelum mematikan lampu, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia tidak bisa menghindar dari dinamika politik yang panas, tapi ia bisa memilih cara menghadapi setiap pukulan. Baginya, kehormatan jauh lebih penting daripada kemenangan instan. Di balik ketenangan itu, sebuah keputusan sedang tumbuh. Keputusan yang akan membuka babak baru dalam dunia politik nasional. Keputusan untuk tetap berdiri tegak, meski badai mencoba meruntuhkannya. Dan malam itu, tanpa banyak kata, Gibran memilih cara yang hanya dimiliki pemimpin sejati, tetap tenang meski seluruh dunia mencoba mengguncangnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Para jurnalis sudah berkumpul sejak fajar, berharap menangkap ekspresi Gibran setelah malam penuh gempuran opini. Mereka yakin hari ini akan terjadi sesuatu yang besar. Kamera-kamera dipersiapkan, mikrofon diarahkan ke satu titik, dan kerumunan mulai menahan napas menunggu kedatangannya. Ketika mobil hitam itu berhenti, suasana langsung berubah riuh. Puluhan pertanyaan dilontarkan hampir bersamaan, seperti hujan peluru yang mencoba memaksa Gibran bereaksi. Namun sosok yang turun dari kendaraan justru menunjukkan raut setenang air danau yang tak terusik. Ia berjalan perlahan menuju podium, menyapa beberapa orang dengan senyum pendek, lalu berdiri tegap. Menatap para pewarta, keributan mendadak mereda, seolah semua orang di ruangan itu tahu bahwa akan ada kalimat penting keluar dari mulutnya. Detik demi detik menegang, seorang reporter dengan nada tajam bertanya, Mas Gibran, bagaimana tanggapan Anda terhadap hinaan yang terus diarahkan bahkan sampai menyentuh keluarga? Pertanyaan itu sengaja dilontarkan untuk memancing emosi. Semua kamera bergerak mendekat, siap merekam setiap gerakannya. Gibran mengangkat kepalanya sedikit, menarik napas pendek, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. Saya tidak punya waktu untuk marah, ucapnya. Energi saya lebih baik dipakai untuk bekerja. Orang boleh berbeda pandangan, tetapi saya tetap menghormati tokoh-tokoh yang pernah membangun negeri ini. Kerumunan mendadak sunyi, seakan seluruh gedung kehilangan suara dalam sekejap. Tapi kalimat berikutnya membuat semuanya benar-benar membeku. Saya tetap hormat kepada Ibu Megawati. Beliau punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa.
Perbedaan pilihan tidak mengikis rasa hormat saya pada beliau. Ujarannya seperti angin dingin yang melintasi ruangan panas. Para jurnalis saling menatap, mencoba memastikan mereka tidak salah dengar. Tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran, hanya pernyataan jernih yang muncul dari seseorang yang seakan sudah memahami permainan politik jauh lebih dalam dari usianya. Beberapa reporter senior terperangah. Mereka sudah menyiapkan narasi untuk menampilkan Gibran sebagai sosok yang tertekan atau defensif. Namun ucapan itu menghancurkan semua asumsi. Ia tidak membalas hinaan, justru memberikan penghormatan kepada sosok yang kerap disebut lawan kubunya. Di tempat lain, para pengamat politik yang sedang menonton siaran langsung tercekat. Tidak banyak politisi yang memilih jalan seperti ini. Biasanya serangan dibalas dengan serangan, fitnah dihadapi dengan retorika keras, dan ego dijadikan senjata utama. Tapi Gibran memilih diam, lalu menjawab dengan elegansi yang tidak diprediksi siapapun. Pernyataan itu menyebar cepat ke seluruh lini media. Warganet, yang sebelumnya terbelah, mendadak tersentak dengan sikap dewasa yang ditunjukkan pemimpin muda ini. Banyak yang mengakui bahwa pernyataannya mengejutkan karena ia tidak menunjukkan dendam sedikitpun. Di balik itu semua, hanya Gibran yang tahu bahwa keputusan untuk berbicara demikian bukan dibuat secara spontan. Ia sudah memikirkannya jauh sebelum badai kritik semakin deras. Baginya, politik bukan arena untuk melampiaskan emosi, tapi ruang untuk menunjukkan kedewasaan. Ketika sesi wawancara berakhir, Gibran meninggalkan podium dengan langkah tenang. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja menjatuhkan bom politik yang membuat banyak pihak harus merombak strategi mereka. Ia hanya berjalan menuju mobilnya seperti biasa, seakan apa yang ia lakukan tadi hanyalah hal kecil dalam tugas hariannya. Namun satu hal menjadi jelas, pagi itu Gibran tidak sekadar menanggapi pertanyaan. Ia mengirim pesan kuat kepada negeri, bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia membalas serangan, tetapi dari seberapa besar ruang yang ia sisakan untuk menghormati, bahkan kepada mereka yang tidak selalu berada di pihaknya. Reaksi atas pernyataan Gibran menyebar ke berbagai ruang diskusi, mulai dari studio televisi hingga grup-grup pesan tertutup para elit. Banyak yang mengira ia akan terpancing emosi, tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Sikapnya yang begitu tenang membuat banyak orang berhenti sejenak untuk merenung. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi pusat perhatian nasional. Di sebuah kantor think tank politik, beberapa analis senior memperhatikan ulang rekaman wawancara itu. Mereka memutar bagian di mana Gibran menyebut hormat kepada Megawati berulang kali untuk memastikan intonasi dan bahasa tubuhnya. Seorang di antaranya menggeleng sambil berkata, "Ini langkah yang sangat berani." Tidak semua punya keberanian seperti itu. Dalam ruang rapat salah satu partai besar, para pengurus tengah memantau perkembangan opini publik. Mereka kaget karena sentimen negatif yang sebelumnya diarahkan kepada Gibran mendadak melemah. Narasi nyinyir yang selama berminggu-minggu dimainkan mulai kehilangan daya tekan. Di layar monitor, grafik percakapan warganet menunjukkan pergeseran dramatis. Salah satu petinggi partai menatap layar dengan wajah cemas. Kalau dia terus seperti ini, sulit mencari celah untuk menyerangnya, ucapnya lirih. Yang lain hanya mengangguk, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan kemunculan gaya politik yang tidak mudah dipatahkan. Di sisi lain kota, beberapa tokoh senior terlihat terdiam menatap televisi. Mereka tahu pernyataan Gibran bukan sekadar akting panggung. Ada pesan besar di balik itu, ia ingin menunjukkan kelas tanpa harus merendahkan siapapun. Dalam politik yang keras, pendekatan seperti itu sulit terbaca, apalagi diantisipasi. Sementara para elit sibuk menganalisis, reaksi paling nyata justru datang dari masyarakat. Banyak warga mengomentari betapa dewasa cara Gibran menghadapi tekanan. Beberapa ibu rumah tangga bahkan menulis bahwa mereka teringat ajaran orang tua, yang muda harus hormat pada yang lebih tua, meski sedang disalahpahami. Perlahan, gelombang apresiasi tumbuh. Bukan karena Gibran memuji seseorang, tetapi karena ia memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sikap itu terasa langka di tengah tensi politik yang makin panas, membuat publik menilai bahwa ia memiliki kendali diri yang kuat. Di media sosial, cuplikan pernyataannya viral dan dibagikan ribuan kali. Ada yang mengatakan ketenangan seperti itu jarang muncul dari pemimpin muda. Ada pula yang menyebut bahwa langkah tersebut bisa mengubah arah permainan politik nasional. Semuanya menyoroti bagaimana ia mampu meredam konflik tanpa kehilangan wibawa. Sementara itu, Gibran tetap melanjutkan rutinitasnya di lapangan.
Ia meninjau proyek pembangunan, menyapa warga, dan berbincang dengan pedagang kecil. Tidak ada perubahan sikap sedikit pun. Ia menjalani hari seakan tidak sadar bahwa seluruh negeri sedang membicarakan dirinya. Namun para pengamat menyadari sesuatu, diamnya Gibran bukan tanda pasrah, melainkan strategi halus yang membiarkan lawan kelelahan menyerang tanpa mendapatkan reaksi. Semakin ia tidak terpancing, semakin terpukul mereka yang berharap melihat dirinya goyah. Senja turun pelan ketika Gibran duduk di bangku taman sambil mengamati anak-anak bermain. Di balik tatapan sederhana itu, ada kedewasaan yang sedang tumbuh. Ia sadar bahwa langkah yang diambilnya pagi tadi telah membuka babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebuah babak yang akan menguji bukan hanya ketegasannya, tetapi juga kebesaran hati yang ia pilih untuk tunjukkan. Dan tanpa disadari banyak orang, justru ketenangan seperti itulah yang membuat namanya semakin sulit diabaikan. Ia tidak membentak, tidak membalas, tidak menunjuk siapapun, namun pengaruhnya justru makin kuat. Pernyataan Gibran yang sederhana namun tajam itu ternyata memicu gelombang konsekuensi yang tidak terduga. Dalam hitungan jam, meja-meja perundingan di berbagai kantor partai dipenuhi rapat mendadak. Mereka yang sebelumnya merasa di atas angin mendadak kehilangan pijakan. Ucapan hormat kepada Megawati yang dilontarkan Gibran bukan hanya sopan santun politik, tetapi pukulan balik yang tidak bisa diprediksi siapapun. Di sebuah hotel mewah di pusat Jakarta, sekelompok konsultan politik berkumpul sambil menatap layar monitor penuh grafik. Mereka memantau perubahan opini publik yang bergerak liar. Ini seperti efek domino, ujar salah satu konsultan senior. Dia membuat serangan lawan, kehilangan tenaga tanpa mengangkat tangan sedikit pun. Para pengurus partai di seberang kubu sedang menimbang ulang strategi mereka. Setiap serangan yang mereka rencanakan seakan menjadi bumerang. Kesimpulan mereka hanya satu, semakin keras mereka menyerang, semakin besar simpati yang mengalir kepada Gibran. Fenomena ini jarang terjadi dalam politik yang serba panas. Sementara itu, beberapa tokoh muda di partai-partai rival justru merasa kagum. Mereka melihat ada sesuatu yang belum pernah ditampilkan politisi seangkatannya, ketenangan yang lahir dari keyakinan, bukan dari kalkulasi. Dia seperti mengubah aturan main, gumam seorang anggota DPR muda sambil menatap layar ponselnya. Di ruang redaksi salah satu media nasional, para editor memutuskan untuk mengubah angle pemberitaan hari itu. Mereka merasa tidak fair jika terus memojokkan Gibran setelah melihat sikapnya yang begitu dewasa. Keputusan itu membuat beberapa pihak gelisah. Ada yang menelpon, meminta narasi tetap keras. Namun redaksi memilih tegak, mereka tahu publik mulai jenuh dengan konflik yang sama. Di sisi lain, kalangan akademisi mulai membahas langkah Gibran dalam forum-forum kecil. Ada yang mengibaratkan pernyataannya sebagai political disarming, sebuah teknik untuk melumpuhkan lawan dengan penuh keanggunan. Anak muda ini membawa warna baru, kata seorang profesor komunikasi politik sambil tersenyum. Tidak berhenti di situ, lembaga survei juga mulai mendeteksi peningkatan sentimen positif dari kelompok pemilih yang sebelumnya dingin terhadap Gibran. Mereka terkejut karena perubahan ini terjadi hanya dalam 24 jam. Biasanya, shifting opini publik membutuhkan waktu lama, namun kali ini berlangsung sangat cepat. Di markas salah satu partai petahana, seorang petinggi partai terlihat gelisah. Ia melihat perkembangan ini sebagai ancaman jangka panjang. Kalau publik mulai menganggap dia pemimpin muda yang matang, kita harus siap menghadapi efeknya di pemilu berikutnya, katanya dengan nada berat. Rekan-rekannya mengangguk, menyadari betapa serius situasinya. Di sebuah kafe kecil di Solo, sejumlah anak muda sedang membicarakan Gibran. Tidak ada analisis rumit, hanya kekaguman pada sikapnya. Biasanya politisi kalau disindir baliknya lebih keras. "Mas Gibran kok beda ya?" kata seorang mahasiswa. Temannya menimpali, "Mungkin dia memang benar-benar siap jadi pemimpin." Narasi di media sosial semakin melebar. Banyak yang menyebut bahwa Gibran justru membuat peta politik nasional bergeser tanpa perlu menciptakan keributan. Ia cukup menunjukkan kedewasaan, dan itu sudah cukup untuk mengubah persepsi publik. Langkahnya dianggap sebagai sinyal bahwa ia bukan lagi sekadar tokoh pendamping, tetapi figur yang bisa berdiri sendiri. Di tengah riuhnya reaksi nasional, Gibran tetap fokus menjalankan tugas hariannya. Ia tidak terlihat mengikuti diskusi-diskusi politik yang menyebar di mana-mana. Ia hanya menanggapi staf yang mengikuti perkembangan, biarkan saja berjalan.
Kita terus kerja. Jawaban itu membuat orang-orang di sekelilingnya semakin yakin bahwa sikap tenangnya bukan sekadar pencitraan. Meski ia tampak biasa saja, seluruh negeri sadar bahwa peta kekuatan politik sedang mengalami pergeseran halus. Pernyataan Gibran telah mengubah suasana politik nasional tanpa perlu teriakan ataupun ancaman. Ketegasannya yang dibungkus dengan rasa hormat menjadikannya sosok yang sulit diabaikan. Banyak pihak mulai menyadari, gelombang baru telah mulai bergerak pelan, namun pasti. Di tengah arus besar perubahan opini publik, beberapa tokoh politik senior mulai merasakan tekanan yang tidak terlihat. Mereka sadar bahwa sikap Gibran yang sangat tenang justru membuka celah baru, publik mulai jenuh dengan gaya politik keras yang selama ini mendominasi. Mereka tidak menyangka bahwa pernyataan hormat kepada Megawati dapat mengguncang stabilitas narasi yang sudah mereka bangun berbulan-bulan. Di sebuah rumah besar kawasan Menteng, beberapa politisi yang dulu vokal menyerang Gibran mengadakan pertemuan. Suasana penuh kecemasan, mereka menyadari serangan berikutnya harus lebih halus atau bisa-bisa justru memperkuat citra Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang elegan. Anak itu tidak bisa diprediksi, kata salah satu dari mereka. Dia membalas serangan dengan kesantunan. Publik justru memuji. Di ruang berbeda, konsultan komunikasi politik sedang mempresentasikan analisis terbaru. Ia menunjukkan grafik bahwa setiap hinaan yang ditujukan kepada Gibran kini menimbulkan efek balik. Jika pola ini berlanjut, kalian tidak hanya gagal menjatuhkannya, tapi justru membantu menaikkan simpati terhadapnya, jelasnya. Para politisi yang hadir hanya bisa menghela napas berat. Sementara itu, publik terus menyoroti ketenangan Gibran. Bukan sekadar diam, tetapi diam yang memberi kesan bahwa ia benar-benar memahami esensi kepemimpinan. Banyak yang mulai membandingkan sikapnya dengan gaya tokoh senior yang selalu mengedepankan retorika keras. Yang muda justru lebih matang, tulis seorang warganet dalam komentar yang viral. Di media televisi, beberapa analis menyebut bahwa langkah Gibran merupakan soft pivot, pergeseran halus yang mengubah fokus publik tanpa memicu konflik. Mereka menilai ia sedang membentuk karakter politik baru yang tidak bergantung pada pertarungan verbal. Ini gaya pemimpin generasi selanjutnya, ujar seorang analis dalam sebuah debat malam. Di sisi lain, para pendukung Megawati pun terbelah. Ada yang tersentuh karena Gibran tetap menjaga etika meski terus diserang. Ada pula yang masih menolak, menyebutnya pencitraan. Namun perbedaan pendapat itu tidak menghapus fakta bahwa ucapan hormatnya telah menggoyang dinamika politik. Sejumlah tokoh senior PDIP bahkan mengakui bahwa Gibran tetap tampil santun meski tak lagi berada di kubu mereka. Dalam waktu bersamaan, beberapa pegiat sosial mulai menilai bahwa gaya Gibran bisa menjadi model baru bagi generasi muda dalam melihat politik. Mereka menyoroti bagaimana ia menyikapi tekanan tanpa membalas dendam, sesuatu yang dianggap langka dalam dunia politik yang penuh pertikaian. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol kesejukan di tengah panasnya persaingan. Di Solo, para warga yang bertemu Gibran di lapangan merasakan hal serupa. Mereka melihat tidak ada perubahan sikap pada dirinya meski menjadi pusat pemberitaan nasional. Ia tetap menyapa ramah, mendengarkan keluhan, dan meninjau beberapa proyek yang sedang berjalan. Ketulusannya terasa nyata, bukan dibuat-buat. Beberapa tokoh agama pun ikut bersuara. Mereka menilai sikap menghormati seseorang yang berbeda pandangan menunjukkan kebesaran hati. Itu bukan kelemahan, kata seorang ulama setempat. Justru itu kekuatan yang dimiliki sedikit orang. Ucapannya mengalir ke berbagai platform, memperkuat citra Gibran sebagai sosok yang berjiwa ksatria. Di balik layar, sejumlah pengamat yang biasanya keras kepala mulai melunak. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Gibran memang tidak sedang bermain drama politik, melainkan benar-benar ingin merawat hubungan dengan para pendahulu. Hal ini membuat sebagian elit merasa bingung bagaimana meresponnya. Mereka kehilangan target serangan. Menjelang malam, suasana politik nasional seolah bergerak tanpa suara. Banyak yang menyadari bahwa satu langkah kecil dari Gibran telah mengubah arah percakapan politik. Ia tidak hanya bertahan dari serangan, tetapi justru membuat banyak pihak mundur selangkah dan menata strategi ulang. Politik yang biasanya penuh teriakan kini berubah sunyi ketika semua pihak mencoba menebak langkah Gibran selanjutnya. Dan di tengah semua itu, satu hal makin jelas, ia tidak hanya menunjukkan ketenangan, tetapi juga kualitas yang membuat banyak orang berpikir bahwa generasi baru pemimpin Indonesia sedang benar-benar tumbuh di depan mata mereka.